Katak mini di minggu yang ketiga. Ini pesanan dari Pak Puji yang di Magetan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel yang sama, sahabat tani porang. Seperti biasa aktivitas di kebun. Ini saya mau review porang katak mini di minggu yang ketiga. Ini kemarin ada kawan petani di Magetan yang juga menanam katak mini, minta video dari katak mini yang saya tanam di 3 minggu yang lalu. Tapi sebelum kita lihat seperti apa, sudah tumbuh apa belum, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada yang selalu setia di channel saya untuk menonton video-video saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Katak mini di minggu yang ketiga. Ini pesanan dari Pak Puji yang di Magetan. Ini sudah banyak yang tumbuh. Ini tapi memang belum 100%. Ini perkiraan masih sekitar 40-50% dari semua katak yang saya tanam. Ini sekalian saya mencabuti gulmanya. Ini kalau tidak segera dibersihkan gulmanya, katak mini kalah bertumbuhannya dengan gulma. Nah, seperti ini. Ini katak mini yang kira-kira isi 1,5 kilo. Istilahnya katak ranting, bukan katak tengah. Nah, nih. Jadi jangan khawatir, Pak Puji yang menanam katak mini. Yang penting tidak terlalu dalam nanamnya, pasti tumbuh. Nah, itu sudah ada yang mulai mekar daun. Nah, seperti ini. Nanti saya perkirakan tepat di 1 bulan, saya harapkan sudah
tumbuh merata dan kemudian kita pupuk. Jadi memang ketinggian tetap sebagai faktor utama porang itu lambat untuk bertunas. Jadi memang sudah pernah diteliti kalau tidak salah Universitas Padjadjaran yang pernah melakukan penelitian tentang pertumbuhan porang di dataran rendah dan di dataran tinggi. Itu memang lebih cepat tumbuh yang ditanam di dataran rendah. Itu selisihnya sekitar 2 minggu. Yang ditanam di dataran rendah itu sudah tumbuh mekar daun, yang di dataran tinggi itu baru muncul tunas. Dan lagi saran saya untuk para petani pemula, jangan banyak bereksperimen. Jadi biasa saja, karena porang itu pada dasarnya sama dengan tanaman-tanaman lain. Jadi ya dia ditanam dengan cara normal aja, jangan banyak terlalu aneh-aneh. Di kemarin itu di Facebook banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Jadi pesan saya pemirsa, sahabat tani, untuk petani-petani pemula yang tempatnya atau lokasinya di atas ketinggian 200 mdpl, kalau tanaman porangnya atau dari bibit kata dari bibit umbi belum tumbuh, itu jangan khawatir, tetap tumbuh. Yang mempengaruhi adalah faktor lokasi dan suhu. Jadi semakin dingin suhu itu pertumbuhan lambat. Itu kemarin sudah pernah saya ungkapkan. Saya pernah mencari-cari referensi atau mencari informasi yang menyebabkan porang di tempat saya itu lebih lambat pertumbuhannya dibanding yang di daerah Saratan atau daerah Bojonegoro, Jombang dan sebagainya yang lebih rendah dari tempat saya. Akhirnya saya temukan sebuah jurnal dari, kalau tidak salah, Universitas Padjadjaran. Nanti masih ada filenya, nanti saya coba sertakan di video dan juga di deskripsi. Mungkin bisa Anda download atau Anda cari sendiri. Memang mereka pernah melakukan penelitian tentang selisih tumbuh antara yang ditanam di dataran tinggi dan di dataran rendah. Hampir, kalau tidak salah, itu 2 minggu selisihnya. Yang di dataran rendah itu sudah mekar daun, yang di dataran tinggi itu baru mengeluarkan tunas. Dan kemarin tuh yang lebih lucu lagi, ada sebuah pertanyaan di grup Facebook,
bagaimana kalau bibit katanya direndam deterjen dulu. Nah ya kan lucu, kita pakai logika aja. Direndam deterjen itu kan bukan apa maksud artinya bukan pada tempatnya atau salah kaprah. Jadi yang kita pakai logika aja, nggak usah aneh-aneh. Kalau untuk bibit yang terserang jamur putih atau mengantisipasi diserang jamur putih atau cabuk, yang di Jawa disebut cabuk, itu bisa pakai marsal perlakuan benih yang biasa diaplikasikan di jagung, itu yang serbuk warna merah. Itu efektif untuk mengantisipasi tumbuhnya cabuk atau kutu putih yang sering terjadi di bibit umbi maupun katak, mungkin karena faktor kelembapan di tempat dia menyimpan bibit. Jadi nggak usah aneh-aneh. Dan kalau memang mau bibitnya tumbuh cepat, bisa di aplikasi zat PT atau zat pengatur tumbuh. Tapi saran saya pilih yang murni, itu namanya hormon sitokinin, auksin, hormon auksin. Itu zat pengatur tumbuh yang murni, tidak ada campuran lain. Jadi murni hormon untuk merangsang percepatan pertumbuhan tanaman, tidak hanya di porang tapi untuk semua tanaman. Itu namanya hormon auksin. Itu di pasaran mungkin dijual agak mahal, mungkin sekitar 250.000, sekitar 100 mili atau 200 mili kalau nggak salah, karena termasuk tidak diperjualbelikan bebas. Jadi kalau yang diperjualbelikan bebas itu sudah banyak campuran atau dosisnya rendah, atau kadang kurang bagus. Diaplikasikan itu tidak ada perubahan sama sekali. Tapi memang saran saya, kalau memang belum pernah mengaplikasikan zat pengatur tumbuh, saran saya cari referensi dulu bagaimana mengaplikasikannya. Jadi jangan asal diaplikasikan, nanti kita bisa rugi sendiri. Sudah bibitnya mahal, ditanam tidak tumbuh, ya mending kita tanam normal saja. Jadi yang penting kita memilih bibit yang bagus, itu pasti tumbuh. Jadi nggak usah aneh-aneh. Di pengalaman saya di porang, di sekitar 3 tahun ini, saya hanya mengalami kegagalan sekali di awal saya menanam porang. Jadi saya sama sekali tidak tahu, dan memang dari segi keterlambatan saya mencari bibit. Kemudian di tahun kedua saya sudah banyak belajar, mencari referensi yang memang ternyata nggak terlalu rumit. Jadi nggak usah dibikin terlalu rumit, atau nggak usah dibikin aneh-aneh. Kalau untuk pupuk yang memakai kompos, silahkan pakai kompos. Yang memakai pupuk kimia itu bisa memakai pupuk tunggal ZA ataupun SP36 ataupun KCL, atau bisa juga NPK. Yang penting dengan dosis yang tepat dan dengan jarak pemupukan yang tepat. Ya demikian pemirsa,
sedikit informasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.